Baik Bapak dan Ibu, para tamu undangan kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disiapkan karena beberapa saat lagi acara akan segera kita mulai. Baik, Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Sebelum kita memasuki rangkaian acara pelantikan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian pembuka yang berjudul Tari Jugit Demaring yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Tari Setara Budaya Bulungan. Selamat menyaksikan.
Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, itulah dia tadi persembahan tarian yang berjudul Jukit Demaring. Kue manis di atas talam, talam indah hadiah sang ratu. Izinkan kami mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yang kami hormati Ketua DPRD Kalimantan Utara, yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Abang Mardani Hamami. Selamat datang Bang beserta dengan jajaran. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Utara, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam rangkaian acara pelantikan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara periode 2021-2024. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, saya minta semangatnya. Dan tentunya acara kita digelar di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, bertepatan di Sabtu 23 Oktober 2021. Dan tentunya acara kita berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Badan Pengurus Daerah HIPMI Kalimantan Utara periode 2021-2024 oleh Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPMI, Kakak Indah Khairunisa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Surat keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nomor 068-Cap-BPP-1-2021 tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Kalimantan Utara masa bakti 2021 sampai 2024. Dengan kebutuhan yang Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nimbang bahwa menjaga amanah dan menjalankan organisasi yang perlu mengesahkan struktur kepengurusan BPD HIPMI Provinsi Kalimantan Utara BPD bakti 2021 sampai dengan 2024. 2. Bahwa untuk pengurusan BPD HIPMI Kalimantan Utara berdasarkan hasil musyawarah pada tanggal 16 Desember di Laura Nunukan Kalimantan Utara, maka dipandang perlu disahkan dalam struktur kepengurusan masa bakti 2021 sampai dengan 2024. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat BPD HIPMI Provinsi Kalimantan Utara nomor 033-A-1 Sek-BPD KLT-10-21 tentang permohonan penerbitan SK pengurus BPD HIPMI Kalimantan Utara masa bakti 2021 sampai dengan 2024 memutuskan, menetapkan Keputusan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI tentang pengesahan susunan kepengurusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Utara masa bakti 2021-2024. Pertama, mengesahkan hasil musyawarah daerah atau Musda kedua pada tanggal 16 Desember 2020 di Laura Hotel Nunukan, Kalimantan Utara, maka dipandang perlu disahkan dalam struktur kepengurusan masa bakti 2021 sampai 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan BPP HIPMI nomor 027-KPTS Sek-BPP-3-20 tanggal 5 Agustus 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2021, pengurus Himpunan Indonesia ditandatangani oleh Ketua Umum Mardani Haji Maming dan Sekretaris Jenderal Bagas Adadirga. Dewan Pembina, Ketua Andi Samula, Sarjana Teknologi. Wakil Ketua Hasan Basri, Sarjana Ekonomi.
Wakil Ketua Jufri Budiman, Sarjana Pendidikan. Anggota Ahid Ubaidillah, Sarjana Teknologi. Anggota Brenda. Anggota Hamzah. Anggota Kusna Rahmat. Anggota Wawiyadi Rahim. Selanjutnya, mohon izin karena ini kita juga mematuhi protokol yang berlaku sekarang, yaitu untuk nama-nama yang disebutkan tidak dapat untuk naik ke atas kecuali ketua bidang dan ketua umum serta bendahara umum dan sekretaris umum. Selanjutnya, kompartemen dalam koordinasi bidang pendidikan, riset, pemuda, dan sosial. Ketua Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Pramita Putri Anwar, Magister Hukum. Ketua Kompartemen Kajian Potensi Pemuda, Ira Mariati. Ketua Kompartemen Kerjasama Organisasi Kepemudaan, Ilham Bahar, Sarjana Ekonomi. Ketua Kompartemen Kepedulian Sosial, Taufik. Departemen Industri Pendidikan, Irdawati. Departemen Kajian Potensi Pemuda, Sahri Bulan Purnamasari. Departemen Pelatihan Kewirausahaan, Teni Rahmadani. Departemen Kerjasama Organisasi Kepemudaan, Nirwan. Departemen Kepedulian Sosial, Muhammad Jamari. Departemen Riset Inovasi, Arman. Departemen Pemuda dan Olahraga, Irnawan SM. Selanjutnya, kompartemen dalam koordinasi bidang ketenagakerjaan, vokasi, dan kesehatan. Ketua Kompartemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja, M. Said. Ketua Kompartemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Romeni. Ketua Kompartemen Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri, Hamka. Ketua Kompartemen Pemanfaatan Potensi Tenaga Kerja Asing, Raihan. Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan, Rizky Andri. Ketua Kompartemen Jaminan Sosial, Rizwan. Departemen Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Irlangga Oktavian. Departemen Networking Ketenagakerjaan, Ferry Irwansyah. Kompartemen dalam koordinasi bidang tata ruang, PU dan Pembangunan Desa. Ketua Kompartemen Agraria dan Kajian Tata Ruang, M. Safri, Sarjana Hukum. Ketua Kompartemen Pengembangan Ekonomi Desa, Ahmad Muhajirin, Sarjana Teknologi. Ketua Kompartemen Perumahan dan Bina Marga, Dale Nawir. Ketua Kompartemen Kajian Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Dimas Indra Kusuma, Sarjana Teknologi. Ketua Kompartemen Cipta Karya, Indah Junidar. Departemen Pengembangan Ekonomi Desa, Tipa Adiputra Yansen. Departemen Perumahan, Ica Anggraini, Sarjana Teknologi. Departemen Cipta Karya, Insinyur Deni Indrawanto, Sarjana Teknologi. Kompartemen dalam koordinasi bidang investasi, infokom, dan kerjasama internasional. Ketua Kompartemen Permodalan, Setiawan, Sarjana Ekonomi. Ketua Kompartemen PMA atau penanaman modal asing, Dr. Fikri Samudra Putro. Ketua Kompartemen PMDN, Sony Jaya Saputra. Ketua Kompartemen Informasi dan Komunikasi, Bahmit Wijaya. Ketua Kompartemen Hubungan Media dan Pemberitaan, Ahmad Syarif Hidayat. Ketua Kompartemen Kerjasama ASEAN dan Australia, Moh Topan Samudra. Ketua Kompartemen Kerjasama Asia dan Timur Tengah, Abdul Khalik Fadilah. Kerjasama Eropa dan Afrika, Asriyadi. Ketua Kompartemen Media Elektronik dan Cyber, Wifak Mansur. Departemen Permodalan, Lukman. Departemen PMA dan PMDN, Adi Sailangi. Departemen Informasi dan Komunikasi Media dan Pemberitaan, Marvin Sulistyo. Departemen Hubungan Media dan Pemberitaan, Abdul Rahman. Wakil Bendahara Umum 5, Elsa Maradona. Wakil Sekretaris Umum 1, Insinyur Rian Setiawan. Wakil Sekretaris Umum 2, Sri Sinduwati, Sarjana Hukum. Wakil Sekretaris Umum 3, Sandi Noviansah. Wakil Sekretaris Umum 4, M. Aulia Sufi Falten. Wakil Sekretaris Umum 5, Muhammad Darisman. Wakil Sekretaris Umum 6, Yuliana Benardi Kancitra, Sarjana Hukum.
Selanjutnya izin Ketua Bidang bisa naik ke panggung. Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kelembagaan, Makbul Sarjana Ekonomi. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan, Fikri Haris Romansyah. Ketua Bidang Perdagangan Perindustrian ESDM, Irsan Humokor. Ketua Bidang Perhubungan dan BUMN, Samsir Ponna. Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Taufik SS Tesol. Ketua Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif, Koperasi, dan UMKM, Hilman Afandi. Ketua Bidang Investasi Infocom, Kerjasama Internasional, Ade Kurniawan, Sarjana Teknik. Ketua Bidang Tata Ruang, PU dan Pembangunan Desa, Haji Didit Adiputra. Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan, Dino Andrian. Ketua Bidang Pendidikan, Riset Sosial, Pemuda, dan Olahraga, Aslan Nugroho. Bendahara Umum, Ade Meliani. Izin. Bendahara Umum, Christian Cahyadi Chandra. Sekretaris Umum, Nurul Huda, Sarjana Teknik. Wakil Ketua Umum 1, Effendi Gunardi. Wakil Ketua Umum 2, Sri Andriani. Wakil Ketua Umum 3, Al-Razali. Wakil Ketua Umum 4, Ahmad Usman. Wakil Ketua Umum 5, Andi Asri Anfri. Dan Ketua Umum BPD HIPMI Kalimantan Utara, Ahmad Samsir Arif. Persiapan pelantikan kepada yang kami hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI disilakan menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan janji pengurus HIPMI Kaltara dan ikrar pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik dan diambil janjinya sebagai pengurus? Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya lantik, mohon mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi HIPMI. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Berdasarkan hasil musda HIPMI kedua Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020, saya atas nama BPP HIPMI dengan ini melantik saudara-saudara sebagai Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Kalimantan Utara masa bakti tahun 2021-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan.
Penyerahan bendera Pataka HIPMI dari Badan Pengurus Pusat kepada Ketua Umum HIPMI Kalimantan Utara. Gelorakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia dan kibarkanlah panji-panji kebesaran pengusaha muda Indonesia di seluruh pelosok Provinsi Kalimantan Utara di tempat saudara-saudara bertugas dan berkarya. Kami siap mengobarkan semangat kewirausahaan dan panji-panji kebesaran HIPMI di seluruh pelosok Kalimantan Utara. Hadirin silakan duduk kembali. Mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ketum BPP untuk bertahan di tempat. Mohon izin berkenan kepada yang terhormat Gubernur, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ketua DPRD, Kaltara di hati. Ketua beserta pengurus yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Lahir di kota Samarinda, Ahmad Syamsir Arif SP MSI atau biasa disapa Arif bergabung di HIPMI Kaltara sejak tahun 2011 sebagai Wakil Sekretaris Umum periode 2016-2020 mendampingi Sekretaris Umum Hasan Basri yang saat telah menjadi anggota DPD RI. Pria Magister Sains Program Pencemaran Lingkungan ini memulai pendidikannya di SD 008 Samarinda, SMP Negeri 3 dan SMA Negeri 1 Samarinda. Kemudian melanjutkan ke Universitas Mula Warman sebelum menuntaskan pendidikannya di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006. Pada musyawarah kedua yang diselenggarakan di Kabupaten Nunukan 16 Desember tahun 2020, BPD HIPMI Kaltara menetapkan Ahmad Syamsir Arif sebagai Ketua Umum atau Ketum HIPMI Kaltara periode 2021-2024 menggantikan Andi Samula pada periode sebelumnya. Perjalanannya memimpin HIPMI Kaltara sejak Desember 2020 hingga saat ini. HIPMI Kaltara telah melakukan berbagai kegiatan dalam upaya membantu perekonomian di Kaltara dengan mendirikan HIPMI Corner sebagai UMKM Center yang berada di Kota Tarakan. HIPMI Kaltara juga aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial serta memberikan edukasi pelatihan wirausaha dini bagi mahasiswa yang tergabung dalam HIPMI Perguruan Tinggi atau HIPMI PT. Dobrakan yang dilakukan HIPMI Kaltara di kepemimpinan Ketum Arif membangkitkan semangat baru bagi keberadaan HIPMI di Kaltara khususnya. Dalam berwirausaha, Ahmad Syamsir Arif juga memulai karirnya dari bawah hingga saat ini. Beliau telah menjadi Direktur Utama PT Marinda Utama Karya Subur di bidang General Kontraktor dan Direktur PT Nambira Baru yang bergerak di bidang petrokimia bahan berbahaya. Selain di dunia konstruksi, ia juga menggeluti dunia petrokimia sebagai salah satu distributor bahan-bahan kimia di Kalimantan Utara. Kiprahnya membangun negeri dengan menggerakkan proyek infrastruktur melalui perusahaan konstruksinya, antara lain membangun jalan tol Samarinda-Balikpapan tahun 2010 hingga 2013, membangun saluran irigasi di Luwu Sulawesi Selatan bersama PT Berantas Abi Praya di tahun 2016-2020, membangun Sabodam
di Ambon, Maluku di tahun 2017 hingga 2020. Saat ini, ia dengan perusahaan konstruksinya membangun pekerjaan multi-years di beberapa daerah seperti membangun akses utama jembatan Huntap Tondo di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2021 hingga 2022, membangun pengendali banjir Kali Lamong di Jawa Tengah tahun 2021 hingga 2022, pembangunan ambang dan normalisasi Sungai Bone di Gorontalo tahun 2021 hingga tahun 2022. Ketua Umum yang memiliki pribadi yang santun dan bersahaja ini sangat menjunjung tinggi kebersamaan baik di HIPMI Kaltara maupun BPJ HIPMI seluruh Kaltara. Beliau juga memiliki riwayat organisasi di Nahdlatul Ulama, Pemuda Pancasila, dan Kamar Dagang Industri Indonesia. Dengan semangat pejuang-pejuang pengusaha, Ketua Umum HIPMI Kaltara, Ahmad Syamsir Arif, terus bersinergi baik bersama pemerintah dan antar lembaga demi terciptanya Kaltara maju dan sejahtera. Selamat bertugas, Ketua Arif. Kibarkan dan kobarkan semangat HIPMI di Provinsi Kalimantan Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tamu undangan, saya mulai sambutan ini dengan pantun. Makan pindang di Tanjung Harapan, jangan lupa saling berpandangan. Selamat datang para tamu undangan, HIPMI hadir membawa harapan. Sungai Kayan begitu eloknya, mengalir deras hingga ke muara. Pengusaha muda teruslah berkarya, bersama gubernur membangun Kaltara. Masuklah ya. Izin Pak Gub. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Andas Haji Zainal Paliwang, Bapak Wagub Kalimantan Utara, Bapak Abangda Dr. Jansen, Ibu Ketua, izin Pak Gub saya panggil beliau ini ndak ibu sebenarnya, Cece Nur. Ya, masih muda ya Cece Nur. Oh iya, mohon maaf kalau gitu, Ibu Kemuda, baik. Yang terhormat Bapak Kabinda, Pak Brigjen TNI Sulaiman, terima kasih Pak sudah hadir. Yang terhormat Bapak Kapolda atau yang mewakili, kemudian Bapak dan Lantamal dan yang mewakili, Bapak Rektor Profesor Adri Paton, Bapak Rektor Kalimantan Utara Pak Profesor Abdul Jabar, senior saya di HIPMI Pak Effendi Juprianto, dan para tamu undangan semua yang kami hormati. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Selamat datang Ketum Maming yang terhormat, yang kami banggakan, hampir terlewat nih tadi Tum. Selamat datang di Kalimantan Utara Tum, di Benuanta, rumah kita, Kalimantan Utara, rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang kami hormati, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini didirikan pada tahun 1972 dengan semangat menumbuh kembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda. Karena pada saat itu para pendiri organisasi ini beranggapan anak-anak muda kurang minatnya terhadap berusaha, sehingga mereka mendirikan organisasi ini. Di antaranya adalah Bapak Abdul Latif, Bapak Siswono Yudohusodo. Untuk HIPMI Kaltara, Bapak Ibu sekalian, terbentuk pada tahun 2016. Sebelumnya hanya ada di Kota Tarakan, BPC Tarakan.
Selanjutnya di kepengurusan Ketum Andi Samula terbentuklah di Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Bulungan. Jadi izin Pak Wagub bahwa anggota HIPMI sekarang tercatat kurang lebih 305 anggota dari berbagai bidang usaha, pertambangan, perikanan, kemudian pertanian, jual beli, perdagangan, lengkap Pak Gub. Termasuk IO ini hari ini dari anak HIPMI Pak Gub, walaupun harus ditingkatkan UMKM-nya. Jadi kalau Pak Gub ada acara-acara pemerintah, gubernur harap HIPMI bisa Pak Gub untuk ini IO-nya. Oh siap, naik kelas. Kemudian seiring sejalan untuk HIPMI di seluruh Indonesia telah terbentuk di 34 provinsi dan ada di kurang lebih 354 kabupaten Tum ya. Bapak Gubernur, para hadirin yang kami hormati, data terakhir triwulan 2021 bahwa ada 7 juta pencari kerja di Indonesia Pak. Kemudian ada 2,9 juta orang per tahun angkatan kerja lahir. Dan ada 3,5 juta akibat pandemi di PHK. Nah, total bahkan rilis BPS terakhir ada 19,1 juta yang terdampak pandemi, baik yang di PHK, yang pengurangan jam kerja, ataupun yang dirumahkan. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah kemana mereka mencari pekerjaan. Pemerintah pasti tidak tinggal diam. Saat ini dengan membuka rekrutmen PNS, TNI, Polri, karyawan BUMN, BUMD tentunya tidak mencukupi. Harus dari sektor swasta dengan instrumen investor masuk dipermudah ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan Utara, akan menyerap banyak tenaga kerja. Tentunya peranan HIPMI sebagai mitra strategis pemerintah, bagian dari solusi, mengawal implementasi dan aktualisasi amanat undang-undang tersebut, bahwa di dalam undang-undang Cipta Kerja, investor harus diberi kemudahan semudah-mudahnya, karena izin Pak Gub bahwa indeks kemudahan di Indonesia ini masih jauh di bawah ASEAN, masih nomor 73 kita. Sedangkan Malaysia, kemudian Thailand, apalagi Singapura itu jauh lebih bagus dari kita. Tapi pemerintah menyadari hal itu sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan kemudahan sebenarnya. Nah, peran HIPMI adalah untuk menyambut investor itu adalah menyiapkan kader-kader pelaku usaha lokal agar bisa mempunyai kapabilitas dan daya saing yang sesuai standar dari PMA dan PMDN tersebut. Para hadirin sekalian, HIPMI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan pandemi, karena hal ini baik sekali untuk pelaku usaha. Alhamdulillah Ketum, mohon izin saya laporkan, insya Allah datanya Mas Palit seminggu lalu bahwa kita sudah vaksin kita sudah 55% untuk vaksin pertama dan 27% untuk vaksin kedua. Dari target 672 jiwa yang akan divaksinasi. Tentunya hal ini akan ditingkatkan lagi dan harus ada kerjasama antara bersinergi pemerintah dan sektor swasta. Alhamdulillah juga telah kita rasakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltara semakin membaik. Dari tahun lalu -4 menjadi saat ini menjadi 5,8 walaupun masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi hal itu menjadi hal yang baik bagi dunia usaha. Para hadirin yang kami banggakan, HIPMI Kaltara mengajak semua stakeholder, baik pemerintah ataupun swasta, asosiasi-asosiasi pengusaha, ataupun kepemudaan, untuk bersama-sama berkolaborasi, memberikan perhatian kepada pelaku-pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena begini saudara-saudara sekalian, para hadirin, dari 133 juta tenaga kerja di Indonesia disumbang oleh UMKM sebanyak 120 juta. 60% GDP kita disumbang oleh UMKM.
Tapi faktanya bahwa kredit lending di negara kita sangat kecil, hanya 18% dari total kredit yang diberikan oleh perbankan. Jadi tugas HIPMI, pemerintah HIPMI dan asosiasi-asosiasi pengusaha lain adalah memperkuat UMKM dengan bagaimana mereka dipermudah untuk berusaha, dipermudah untuk mendapatkan akses perbankan. Walaupun sebenarnya permasalahannya juga tidak hanya di regulasi. Menurut kami dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, perbankan sudah memberikan selebar-lebarnya kepada masyarakat, UMKM, kemudahan berusaha. Namun memang ada masyarakat perlu diberi edukasi, Pak, karena mereka kalau sudah mendengar bank, bunga itu agak-agak kurang nyaman. Jadi ini yang perlu terus diberi edukasi. Inilah tugasnya HIPMI, tugasnya semua kita untuk memperkuat UMKM. Karena sudah terbukti pada saat krisis 98 di mana kita mengalami inflasi 88%, UMKM lah yang menjadi benteng negara kita, benteng perekonomian. Para hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami sampaikan pula, Pak Gub, tadi saya terlewat sedikit bahwa kami melaksanakan serempak vaksinasi di Kabupaten Nunukan dan di Kota Tarakan. Kita belum bisa hibrid ya, Ketua? Belum bisa hibrid ya? Jadi kami sedang melaksanakan vaksinasi, Pak. HIPMI dikomandoi oleh HIPMI BPC Kabupaten Nunukan dan HIPMI BPC Kota Tarakan. Mungkin sambil menunggu ini saya lanjutkan sedikit bahwa Pak Gubernur, Pak Wagub, HIPMI Kalimantan Utara juga telah membentuk HIPMI Corner. Jadi HIPMI Corner ini adalah lahir sebagai peran HIPMI dalam menumbuh kembangkan entrepreneurship, edukasi dan sinergi UMKM dengan mensupport produk lokal. Jadi UMKM kita tuh memperkerjakan adik-adik di HIPMI PT. Alhamdulillah Pak Gub, kita sudah membentuk HIPMI perguruan tinggi. Nanti saya sudah komunikasi intens dengan Pak Rektor Adi Paton dan juga dengan Pak Rektor Pak Jabar. Untuk saat ini yang sudah terbentuk adalah di HIPMI di perguruan tinggi Universitas Borneo. Selanjutnya akan kita bentuk di Universitas Kaltara, Pak Gub. Jadi adik-adik yang semester 6, semester 7 itu Pak Gub, yang sudah selesai teorinya, ini kita berdayakan, ditarakan. Saat ini kami memberdayakannya dengan adanya HIPMI Corner. Jadi mereka di sana berkreasi, membuat panganan-panganan, memberikan pelatihan-pelatihan kepada adik-adik kita. Kenapa kita HIPMI memang ada program Goes to Campus dan Goes to School, Pak Gub. Karena begini, izin Pak Ketum, tahun 2012 BPP pernah Badan Pengurus Pusat HIPMI pernah melakukan survei, Pak, kepada mahasiswa dari Aceh sampai Papua, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. 83% ketika ditanya hendak kemana dia setelah kuliah, 83% menjawab menjadi karyawan PNS, TNI Polri, karyawan BUMD, BUMN. 14% itu ingin menjadi politisi, LSM. Hanya 3% Pak yang menjawab menjadi pengusaha. Tapi ketika ditanya apakah mereka ingin kaya, mereka semua jawab ingin kaya, Pak. Jadi antara pilihan dan kemauan ini agak-agak bertolak belakang. Jadi negara maju sebenarnya harus 12%. Sedangkan Indonesia sekarang jumlah pengusahanya hanya 3,7%. Sehingga inilah tantangan kita bersama, pemerintah, asosiasi-asosiasi seperti HIPMI, Kakanda di Kadin, Kakanda di Apindo, dan organisasi-organisasi kepemudaan, bahwa tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, HIPMI akan selalu meningkatkan kapabilitas daya saing anggotanya yang selalu memberikan edukasi, pelatihan kepada adik-adik mahasiswa. Belum bisa hibrid, Ketua Panitia? Belum ya? Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Gub. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan.
yang kami pastikan dengan Pak Gub, dengan Pak Wagub, dengan Ibu Ketua DPRD bahwa HIPMI siap menjadi pemicu pembangunan di Kalimantan Utara. Kita siap membuka ruang diskusi dengan stakeholder yang lainnya mencari solusi. Karena kami kemarin di Kladda, Pak, dengan tema peranan pengusaha muda teras negeri untuk kebangkitan ekonomi, khususnya ekonomi Kalimantan Utara. Dengan di teras negeri dengan sumber daya kita yang banyak, kemudian kemudahan-kemudahan karena daerah perbatasan, ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak muda semua. Demikian, mohon izin saya tutup dengan pantun lagi, Pak. Mengangkat jerami di pinggir kali, membeli tomat ke pasar pagi. Anggota HIPMI yang saya cintai, tetaplah semangat membangun teras negeri. Semangat pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Kadin Kalimantan Utara yang kami hormati Bapak Kirit Laing, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Sanal Paliwang, SHM Hum, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Jansen, Ibu Ketua DPR Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Nur Hayati Andris, Bapak Kabinda, Bapak Kapolda yang mewakili, dan yang teristimewa yang kami hormati Ketua Umum BPP HIPMI Indonesia, Bapak Haji Mardani, mohon maaf, Mardani Haji Maming. Kita beli aplaus dulu untuk anak muda ini. Jujur Pak Gub, saya salah seorang yang sangat mengagumi beliau. Saya kenal pertama kali beliau 10 tahun yang lalu, walaupun hanya dilewat kaca, Pak, lewat layar kaca. Ketika itu beliau hadir di program Kick Andy, waktu masih menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. Ini satu kebanggaan khusus buat kita. Kenapa? Seorang anak muda dari Kalimantan yang sekarang berkiprah di kancah nasional. Dan perlu juga kami tambahkan Pak Gub bahwa beliau adalah salah seorang wakil ketua umum Kadin. Beliau adalah seorang wakil ketua umum Kadin Indonesia yang membidangi bidang energi dan sumber daya mineral. Ini sangat erat hubungannya sekali dengan Kalimantan Utara, Pak Gub. Kenapa? Beberapa waktu lalu Presiden pernah memprogramkan bahwa daerah kita akan menjadi kawasan industri hijau atau Green Park. Dan saya yakin Pak Gub akan butuh partner. Beliau kebetulan wakil ketua umum Kadin yang siap membantu Kaltara untuk menjadikan daerah kita menjadi daerah industri nantinya. Kemudian yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Pak Rektor dari 2 universitas besar kita di Kalimantan Utara, kemudian Ketua Umum terpilih TUM atau Bro ya, Ahmad Samsir Arif. Pertama-tama sebagai insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, tidak hentinya kita perlu mempersembahkan rasa syukur kehadiratnya bahwa kita dikaruniai kesehatan. Baik di masa pandemi ini berkesempatan hadir dalam acara pelantikan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2024 hari ini. Sebelum di awal sambutan ini, saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Ketua Kadin Kalimantan Utara Bapak Kirit Laing. Beliau saat ini berada di luar kota, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili di acara pelantikan ini.
Di awal sambutan ini perkenankan kami dari Kadin Kaltara mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Utara yang ke-9 pada tanggal 25 Oktober 2021. Semoga Kaltara di bawah kepimpinan Bapak Gubernur kita dan Wakil Gubernur akan berubah, maju dan sejahtera. Mari kita doakan bersama. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, Kadin Kaltara menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pelantikan ini yang disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur. Semoga HIPMI dan Kadin sebagai mitra pemerintah provinsi akan selalu bersinergi untuk bersama-sama dengan pemerintah provinsi membangun provinsi termuda untuk bisa bangkit dan sejajar dengan daerah lain demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara. Kadin merupakan organisasi yang menjadi payung bagi dunia usaha di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kadin Indonesia adalah organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia dengan landasan operasional kegiatannya yang berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin yang disahkan dalam bentuk keputusan Presiden Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah dengan Kepres Nomor 7 Tahun 2010. Dalam semangat kebangkitannya, Kadin Provinsi Kalimantan secara terus-menerus melakukan konsolidasi organisasi. Salah satu partnernya adalah BPD HIPMI Kalimantan Utara dengan tujuan agar wadah pengusaha Kalimantan Utara ini juga bersama himpunan serta asosiasi lainnya semakin aktif pemerintah provinsi, pemerintah maupun pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Undangan yang berbahagia, pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan dari pembangunan nasional yang mau tidak mau menempatkan peran daerah ini untuk terus mendukung kebijakan nasional dengan optimalisasi potensi serta peluang yang dimiliki di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka secara tidak langsung kondisi ini memiliki sebuah konsekuensi bagi pemerintah provinsi untuk melibatkan segenap elemen, terutama para pengusaha, terlebih lagi bagi pengusaha muda, dalam mengoptimalkan perannya secara signifikan untuk mengisi setiap sektor dalam mengisi setiap lini pembangunan di daerah. Di era revolusi industri 4.0 ini atau era digital dengan multi platform sebagai sarana informasi dan komunikasi, seyogyanya para pengusaha muda lebih diunggulkan untuk lebih cepat beradaptasi dalam membangun usaha ekonomi bisnis di daerah ini. Dulu para pengusaha-pengusaha yang lebih senior selalu menjadi panutan, bahkan sumber inspirasi dalam berbagai usaha. Namun hari ini situasi berubah. Justru yang muda lebih unggul karena mereka lebih melek teknologi dan lebih menguasai platform digital. Semoga HIPMI Kaltara terus bersinergi dengan Kadin maupun organisasi lain serta pemerintah untuk terus berkarya membangun dan mengembangkan dunia usaha apapun di Kalimantan Utara ini. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai penutup dari sambutan singkat ini, Kadin mengucapkan selamat atas dilantiknya BPD HIPMI ke Provinsi Kalimantan Utara periode 2021-2024 yang dinahkodai oleh Tum Ahmad Samsil Arif serta seluruh jajarannya yang baru dilantik. Selamat bekerja. Tugas di depan kita yang terdekat adalah menjembatani serta melakukan pendampingan khususnya para pengusaha-pengusaha kita yang masih merasakan dampak terhadap usaha mereka dari pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak stimulus yang diberikan oleh pemerintah, namun untuk memulihkan ekonomi ini, terkadang kebijakan ini tidak sampai diketahui oleh para pengusaha-pengusaha UKM kita dan dipahami oleh mereka. Sehingga inilah tugas dalam waktu dekat kita, baik dari HIPMI, Kadin maupun asosiasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Kaltara peduli, Kaltara bersinergi, Kaltara di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita lanjut pada sambutan berikutnya, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya pada saat ini juga sudah dilaksanakan kegiatan vaksinasi massal yang berada di Kota Tarakan dan juga Kabupaten Nunukan. Seperti apa kondisinya? Let's check it out. Kita lihat dulu. Saat ini kita sudah terhubung. Kita akan melihat dan juga mungkin akan sedikit mendengarkan laporan singkat bagaimana situasi terkini vaksinasi massal yang digelar oleh DPC HIPMI Kota Tarakan dan juga Kabupaten Nunukan.
Baik, sepertinya kalau sudah yang namanya jaringan kita tidak bisa ini ya. Oke, baiklah kalau begitu sambil menunggu kita akan menyaksikan profil yang satu ini. Lahir pada 17 September 1981 di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Lahir sebagai anak dari seorang kepala desa, Mardani kecil mengenyam pendidikan di SD Negeri Batu Licin, SMP Negeri 1 Batu Licin, dan SMA Negeri 1 Karangrejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Gelar sarjananya ia raih di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan S2 Program Studi Magister Kajian Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional di Universitas Brawijaya Malang. Sekarang dia tercatat sebagai mahasiswa program doktor atau S3 Ilmu Sosial di Universitas Erlangga, Surabaya. Tidak hanya menjadi pemuda yang mementingkan pendidikan, kini Mardani juga membuktikan diri sebagai pemuda yang memiliki segudang prestasi di tingkat nasional. Seiring waktu berjalan, dengan segala usahanya, Mardani mencoba masuk ke dunia politik sebagai bentuk pengabdiannya kepada masyarakat. Namun jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Di usia yang masih amat muda, banyak rintangan dan cibiran yang diterima oleh Mardani. Tetapi dengan tekad dan semangat pantang menyerah, usahanya pun membuahkan hasil tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masyarakat luas. Selain menjadi anggota DPRD Tanah Bumbu, pemuda yang pernah terpilih menjadi Bupati Tanah Bumbu dalam 2 periode berturut-turut itu membuatnya mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai Bupati termuda se-Indonesia pada usia 28 tahun. Kesuksesannya sebagai Bupati membawa Mardani Haji Maming dipercaya menahkodai Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI periode 2015 hingga 2020 yang membuat namanya kian berkibar di kancah nasional. Walaupun hari-harinya disibukkan dengan kegiatan sebagai bupati, namun Mardani tidak melupakan kehidupan berorganisasi. Mardani tercatat sebagai Ketua Moge Tanah Bumbu, Pembina LKBH Perjuangan Tanah Bumbu, Ketua DPP PDIP Kalimantan Selatan, hingga masuk jajaran pengurus organisasi nasional. Semua kesuksesan yang ia raih adalah hasil dari kerja keras dan kepeduliannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila menilik lebih jauh ke belakang, Mardani memulai pengalaman bisnisnya dengan membantu menjalankan usaha sang ayah di PT Batu Licin Bina Usaha. Tak hanya sekedar membantu usaha milik sang ayah, Mardani pun mencoba membangun usahanya sendiri dengan nama PT Batu Licin 69. Perusahaan besar tersebut kini menjadi holding dari 42 anak perusahaan dengan berbagai divisi usaha, mulai dari mendirikan perusahaan persewaan pesawat dan helikopter, tambang batubara, transportasi dan logistik pertambangan, pengelolaan jalan holding, underpass, terminal, dan pelabuhan khusus batubara, armada kapal, properti, perkebunan, air minum, perfilman, dan entertainment. Selain PT Batu Licin 69, Mardani juga melebarkan bisnisnya dengan mendirikan perusahaan holding baru, yaitu PT Maming 69, yang khusus bergerak di pertambangan nikel dan membawahi 13 anak perusahaan. Semua kerja keras itu membuatnya dicintai banyak orang, karena dianggap berhasil membantu membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Tidak berhenti di situ, sosok sang ayah, almarhum Haji Maming, memberi inspirasi untuk Mardani guna mampu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama melalui rezeki dari hasil usaha yang digeluti. Dari situlah, Mardani berkomitmen terus ingin membantu sesama, serta kedekatannya dengan para ulama dan tokoh agama adalah pondasi yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan bagi masyarakat untuk membangun akhlak manusia. Salah satunya di sektor pendidikan. Melalui Yayasan Haji Maming 69 yang dibinanya, ia telah memberikan banyak bantuan untuk beasiswa dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Cita-citanya ingin mencetak 1000 doktor, karena dengan memperbanyak intelektual muda bergelar strata 3, dia optimis Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, modern, dan kompetitif di masa mendatang. Serta ia pun membentuk tim 69 e-sport demi mendukung generasi milenial yang berprestasi di era digital ini. Sebagai seorang yang sukses dalam berbisnis dan berpolitik,
Mardani tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang organisator ulung yang mengedepankan jiwa kemanusiaan dan pemerataan kesejahteraan untuk semua orang. Hal itulah yang membuatnya dipercaya sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2019 sampai 2022 yang langsung dilantik oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Januari 2020. BPP HIPMI di bawah kepemimpinan Mardani Haji Maming telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi bangsa dan melahirkan pelaku-pelaku usaha baru yang memiliki daya saing nasional maupun internasional. Dengan tetap menjalankan musyawarah daerah dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyalurkan bantuan UMKM selama pandemi. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, HIPMI terus menjadi organisasi yang peduli pada kesehatan masyarakat dengan membantu program pemerintah mencapai herd immunity, yaitu memberikan bantuan vaksinasi hingga mencapai 150.000 masyarakat di 9 provinsi. Serta dengan adanya HIPMI Peduli, telah mengirimkan bantuan-bantuan sosial korban bencana alam gempa bumi, tsunami, banjir, dampak COVID-19, dan musibah lainnya. Dari semua pengalaman dan kesuksesan yang ia raih, ia selalu berkomitmen untuk menularkan semangatnya kepada segenap pemuda Indonesia. Baginya, waktu adalah hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Manfaatkan segenap waktu untuk meraih cita-citamu. Seperti slogan seorang Mardani, jemput mimpimu di masa muda. Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Abangda Mardani H. Maming, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bang Jainal Arifin Paliwang. Mohon maaf Pak Gubernur, kita kalau di HIPMI ini nyebutnya Abang. Jadi kalau Pak Gubernur hadir di acara HIPMI bersama Pak Wagub, nanti akan terasa 40 ke bawah Pak Gub. Jadi kelihatan lebih mudah. Dan yang saya hormati juga Wakil Gubernur Bang Dr. Jansen yang berhadir. Dan yang saya hormati juga sahabat saya, Ketua DPRD Kaltara, Ibu Nur Hayati. Tadi kita bersamaan kebetulan dia dari Lombok. Kita dari Lombok langsung menuju ke Kaltara. Ada cerita lucu tentang Kaltara bagi saya Pak Gub. Dulu sebelum diajukan calon dari PDI Perjuangan, Ibu Nur Hayati datang ke tempat saya menanyakan, karena waktu itu ditanyakan kepada Sekjen siapa yang mau dimajukan jadi gubernur Kaltara. Habis itu ditanyalah sama Ibu Mega, coba Mardani tanyakan dia mau atau tidak. Datanglah Ibu Nur Hayati ke tempat saya menanyakan mau tidak menjadi gubernur Kaltara. Saya bilang, Bu, saya baru saja mundur jadi Bupati Tanah Bumbu yang periode kedua. Dan saya kalau maju ke Kaltara lagi, nanti orang Kaltara bilang apa? Saya bukan orang Kaltara dan saya tidak tahu masalah Kaltara. Dan alhamdulillah hadir sekarang Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, yang mana beliau juga mantan Wakapolda di sini. Saya yakin pasti tahu permasalahan yang ada di sini. Kita doakan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bisa membangun Kaltara lebih cepat lagi dan lebih bagus lagi bersama-sama, sehingga masyarakat Kaltara dalam menghadapi masa pandemi ini bisa lebih sejahtera lagi. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan yang saya hormati Forkopimda yang berhadir, Pak Kapolda yang diwakili, Pak Danrem yang diwakili, ada Pak Kapinda yang berhadir, dan yang berhadir Pak Kajari atau Pak Kajati atau yang mewakili. Dan yang saya hormati Wakil Wali Kota Tarakan, Bang Effendi Jubrianto ya. Terima kasih senior, ini kebetulan juga dari HIPMI juga, senior HIPMI.
Dan yang saya hormati dan saya banggakan para senior-senior saya di HIPMI, para kadin yang berhadir. Mohon dididik anak-anak pengurus HIPMI atau pengusaha HIPMI-nya untuk senior kadin. Mudah-mudahan bisa juga menjadi pengusaha yang besar. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Borneo, Prof. Dr. Adri Paton, dan Rektor Universitas Kaltara, Prof. Abdul Jabar. Terima kasih kehadirannya, Prof. Mohon anak-anak HIPMI juga dibimbing di dalam pendidikan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Mohon maaf, saya belum memperkenalkan pengurus-pengurus BPP yang hadir di sini. Ada bendum saya, Bendum Hilda. Habis itu mana Bendum Hilda? Ada Bendum Hilda. Habis itu ada Ketua Harmen. Ketua Harmen mana? Ini Ketua Harmen. Ketua Harmen ini Pak Gub hobinya duduk di antara cantik. Nah, dan apa yang saya sampaikan ini langsung terbukti Pak Gub. Di samping-sampingnya Pak Gub lihat itu adalah pengurus BPP HIPMI. Dan yang saya hormati Ketua Arya, ini kalau Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mau berurusan sama Menteri BUMN, ini staf khususnya Menteri BUMN Pak Gub. Jadi bisa ambil jalurnya di sana. Atau ada kepala bank yang agak nakal-nakal atau susah memberi pinjaman, laporkan sama Ketua Arya untuk pengusaha HIPMI. Dan yang saya hormati di sini tadi kelupaan Soebul Bait, Ketua yang baru dilantik, Ketum Kaltara, yang juga ada siapa? Andi Samula, Ketum di masa zaman pemilihan saya, dan pengurus BPC HIPMI yang berhadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perlu saya sampaikan di sini Pak Gub, apa yang disampaikan tadi pidato dari Ketum Kaltara yang terpilih, di mana saya juga menyampaikan tanggal 25 ini hari jadi Kaltara dan mengucapkan selamat. Dan apa yang disampaikan dalam pidato Ketum terpilih tadi, banyaknya lapangan kerja yang belum terbuka sehingga banyak anak muda yang berpikir lulus hanya menjadi PNS, mohon maaf, atau menjadi TNI atau menjadi polisi. Kalau semua anak muda terdoktrin dan berpikir hanya mau menjadi PNS dan menjadi pegawai, maka negara ini tidak lama akan bangkrut. Kenapa? Karena tidak mungkin negara bisa hadir untuk membiayai semua apabila doktrin anak mudanya seperti itu. Kita jauh dari ASEAN, dari negara-negara ASEAN, ketinggalan dari Thailand dan Filipina dan Singapura dan Malaysia. Kita hanya tingkat pengusaha entrepreneurnya 3,7, Malaysia 5 dan Singapura 6. Padahal dia negara jauh lebih kecil daripada kita. Saya waktu SD masih ingat orang Malaysia pergi kuliahnya ke Indonesia. Sekarang orang Indonesia yang pergi kuliah ke Malaysia. Berarti ada terjadi kemunduran bagi kita di sini. Dulu kita bisa bikin pesawat, sekarang kita bisa bikin mobil, sudah bangga sekali. Padahal Pak zamannya Habibie sudah bisa bikin pesawat, sekarang bisa bikin mobil. Padahal harusnya bisa bikin di atasnya pesawat lagi. Dulu zaman kerajaan nenek moyang kita 10 tahun yang lalu, nenek moyang kita sudah bisa membangun namanya Borobudur, di mana Borobudur dibangun simetris, belum ada komputer, belum ada alat berat, bisa tersusun dengan rapi dan itu bukan tempat mall atau tempat yang lain, tapi menjadi tempat ibadat bagi agama di zaman itu. Berarti kalau kita membaca sejarah, sebenarnya penduduk Indonesia dari zaman nenek moyang kita sebenarnya sudah hidup sejahtera. Kenapa jadi hidup sejahtera? Karena dia sudah membangun tempat ibadah sebesar itu di zaman itu dan bisa tersusun rapi tanpa ada alat berat,
tanpa ada komputer, berarti kemajuan SDM nenek moyang kita itu sudah terbuktikan dari dulu. Hanya generasi kita yang sekarang yang perlu dipertanyakan, apakah kita bisa lebih hebat seperti dia atau bisa melebihi dia, bahkan sekarang kita jauh. Kaltara, saya tahu di sini ada kawasan industri. Tujuan kawasan industri menurut saya sudah sangat betul untuk menjawab apa yang disampaikan Ketum tadi. Untuk dengan adanya industri, maka terbukalah lapangan kerja. Hanya yang menjadi permasalahan di sini dengan dibukanya kawasan industri beda dengan Jawa. Kalau di Jawa, kawasan industrinya dibuka, pabriknya banyak dibuat, tapi energinya yang kurang. Tapi di Kaltara yang menjadi kelebihannya, dia mempunyai energi bisa diolah sampai 20.000 megawatt dengan teknologi PLTA, energi terbarukan. Inilah yang menurut saya menjadi peluangnya Kaltara menjadi provinsi yang hebat. Kenapa? Karena sekarang semua negara lagi memfokuskan bagaimana membuat energi terbarukan. Provinsi seluruh Indonesia yang saya tahu tidak ada mempunyai PLTA atau energi tenaga air yang bisa sampai 20.000 megawatt. Makanya di sini ada kawasan industri dibangun salah satu perusahaan di Sulawesi Morowali. Tapi di sini bukan IMIP dia sebutnya, dia bangun karena ada kelebihan energi terbarukan 20.000 megawatt. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gub. Saya bilang, Pak Gub, dulu waktu mobil Tesla atau mobil baterai sebenarnya sudah saya mainkan waktu kecil, mobil Tamiya dulu. Mobil Tamiya kita bikin bannya, baru baterainya dicas. Hanya kita tidak terpikir barang itu akan menjadi duit besar. Malah orang Amerika yang memikirkan ke depannya, akhirnya jadilah mobil listrik. Semua berubah. Sekarang saya bilang lagi sama Pak Gub, saya bilang kita ngecas HP Pak Gub. Saya bilang ke depan cas HP ini akan menjadi duit besar. Kenapa akan menjadi duit besar? Karena hubungannya tadi antara Jawa hanya mempunyai kawasan industri, tapi dia mempunyai SDM, tapi dia tidak punya energi. Kaltara dia mempunyai energi, tapi dia tidak mempunyai SDM. Habis itu tidak mempunyai SDM yang mumpuni sama seperti di Jawa. Suatu saat saya bilang bisa jadi Kaltara ini menjadi transport energi. Dibikin transport energinya di sini, tapi nanti dibawa hasil baterainya, dibawa energinya ke Jawa. Yang saya maksud kira-kira paham tidak? Yang saya maksud tadi, ada teknologi baru yang sekarang lagi dikembangkan, bisa menyimpan tenaga listrik. Menyimpan tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber air, yang disimpan nanti di Kaltara, nanti barang itu ditransfer dibawa ke Jawa. Dulu kita menyeberang bawa batu bara bawa ke Jawa, mungkin nanti ceritanya barang kontainer baterai power bank yang akan dicas di sini dibawa ke Jawa. Itulah ke depan bisnis yang harus dijaga sama anak-anak muda Kaltara. Saya yakin anak muda Kaltara harus bisa berpeluang, bisa menjadi pengusaha provinsi dan bisa pengusaha nasional. Kalau saya bisa menjadi pengusaha nasional, harusnya kawan-kawan juga harus mempunyai kesempatan menjadi pengusaha nasional. Menjadi pengusaha nasional emang tidak mudah, penuh tantangan. Tapi saya yakin kalau di backup sama Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, semua itu bisa terjawab. Tadi saya menyampaikan kepada Ketum apa yang menjadi fokus Pak Gubernur terhadap program beliau. Ketum menyampaikan bahwa program Pak Gubernur, beliau memfokuskan bagaimana kolaborasi antara pengusaha daerah dan pengusaha nasional dan pengusaha asing, agar sinergi bersama-sama sehingga pengusaha daerah ikut terangkat dengan pengusaha nasional yang lebih hebat atau pengusaha asing yang lebih hebat, sehingga semuanya bisa menjadi kesejahteraan, pengusaha daerahnya ikut sejahtera,
pengusaha nasionalnya ikut sejahtera, pengusaha asingnya merasa nyaman karena dia mempunyai perwakilan-perwakilan di provinsi. Saya pernah melakukan itu waktu saya menjadi Bupati Pak Gub. Apa yang saya lakukan? Bisa caranya penekanan dari pemerintah. Contoh, pekerjaan batubara. Pekerjaan itu ada IUP pemilik konsesinya, ada izin jalannya, ada izin pelabuhannya. Kalau besar modalnya, saya kasihkan ke pengusaha nasional dan ke pengusaha asing konsesinya. Tapi saya tidak kasihkan izin jalan dan izin pelabuhan. Saya kasihkan kepada pengusaha daerah. Sehingga mau menyempurnakan bisnisnya antara si konsesi pemilik jalan dan pemilik pelabuhan, dia tidak bisa sempurna bisnisnya kecuali dia bergabung antara pengusaha nasional atau pengusaha daerah, sehingga pengusaha daerah itu pun menjadi sejahtera. Itulah yang saya lakukan waktu saya mengambil, karena kalau kita lepas bebas anak muda ini bersaing dengan pengusaha asing atau pengusaha nasional, pasti akan kalah. Kenapa? Satu, kalah dengan duitnya, kedua, kalah dengan SDM-nya. Tapi kalau Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang tampil di depan memaksa dia dengan melalui kebijakan perizinan tadi, saya yakin banyak pengusaha-pengusaha nasional yang akan dilahirkan nanti dari Kaltara. Dan ada pesan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Gubernur, melihat pengalaman saya yang saya berinvestasi membangun pabrik semilter di Morowali. Sekarang banyak pabrik semilter di Morowali, mohon maaf, tapi semuanya milik asing. Bukan kita tidak cinta asing, tapi apa yang menjadi kebanggaan kita kalau semuanya milik asing. Sehingga saya juga berusaha membuktikan kepada negara bahwa suatu saat harus ada anak daerah atau putra Indonesia yang juga mempunyai smelter. Doakan saya bisa menggolkan itu. Kenapa saya membangun itu, Pak Gub? Karena selama ini ada perusahaan asing di sana, rata-rata pekerjaannya bukan anak orang Indonesia. Kenapa jadi bukan orang Indonesia? Karena saham pabriknya rata-rata 70% semua milik asing. Kalau di saya Pak Gub, 70%-nya saya, 30%-nya asing. Kalau yang selama ini tidak bisa, kenapa tidak bisa dikelola oleh putra daerah pabriknya? Karena pemutus direktur-direktur HRD-nya semua bukan orang Indonesia. Padahal banyak yang lulusan ITB, banyak yang lulusan UI, banyak yang lulusan ITS Surabaya yang bisa bekerja di pabrik itu, karena kita tidak pemegang saham terbesar di perusahaan itu, sehingga anak-anak muda kita tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan. Begitu juga kawasan industri yang ada di Morowali, kawasan industrinya semakin pesat dibangun karena pemerintahnya tidak mempersiapkan sekolah pendidikannya, sehingga yang bekerja bukan putra daerah di sana sendiri. Yang banyak masuk adalah orang Jawa karena pendidikannya di Morowali belum dipersiapkan. Mudah-mudahan dari pengalaman yang ada di Morowali, dengan dibangunnya kawasan industri, harus bersamaan juga dibangunnya SDM pendidikan yang tidak perlu S1 tapi cukup SMK. Kenapa jadi SMK? Karena kalau S1 kita kalah bersaing sama Jawa. Tapi kalau SMK masih besar kemungkinan lebih banyak anak-anak daerah yang keterima. Mudah-mudahan pengalaman yang saya tidak menggurui kepada Pak Gubernur maupun Wakil Pak Gubernur, tapi ini saya menceritakan pengalaman yang saya hadapi waktu saya menjadi pengusaha walaupun dan juga menjadi bupati. Terima kasih Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dan para Forkopimda yang hadir di sini memberi support anak-anak HIPMI. Mudah-mudahan semangat baru ini, saya yakin kita tidak akan hanya menjadi pelaku sejarah, tapi kita harus menjadi pembuat sejarah. Saya yakin yang hadir ini semua adalah pembuat sejarah untuk Kaltara. Tepuk tangan untuk semua dan warga Kaltara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kembali kita akan mencoba untuk menghubungi rekan kita yang saat ini melakukan vaksinasi. Nah, ini dia. Kegiatan vaksinasi massal yang berada di Kota Tarakan dan juga di Kabupaten Nunukan. Halo, selamat siang. Bisa mendengar suara kami di sini?
Nunukan, kita ke Nunukan dulu, ke Kabupaten Nunukan. Baik, silakan untuk Ibu Robianti, boleh mungkin sedikit melaporkan secara singkat saja bagaimana situasi kegiatan dari vaksinasi massal di Kabupaten Nunukan yang saat ini berlangsung. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami mewakili Ibu Robianti, kebetulan yang terhormat Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ketua DPP HIPMI, Ketua Kadin Kaltara. Ya, bagaimana Ibu? Ketua BPC HIPMI Nunukan? Ya, Nunukan. Ya, silakan dengan laporannya secara singkat saja. Kabupaten Kota Sekaltara. Sekarang ini sedang berlangsung kegiatan vaksinasi. Mohon izin kami sampaikan. Vaksinasi di Kelurahan Nunukan Barat. Baik, terima kasih. Salam semangat selalu. Semoga dimudahkan dan juga dilanjutkan untuk kegiatan vaksinasi massalnya. Baik, selanjutnya hadirin tamu undangan, kembali kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Kalimantan Utara kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang SHM HUM. Disilahkan. Signalnya jelek kali, karena terimanya. Kalau di depan nanti ketutup. Taruh di samping dia. Kalau macam-macam kita taruh di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Belum buat sambutan, saya ada tadi buat pantun satu aja. Karena tadi sudah diborong sama adinda saya Arif. Ke Malino mampir beli burung dara. Di Kalimantan Utara banyak batu bara. HIPMI Kaltara dan Pemprov Kaltara bersama membangun Kaltara. Ini betul-betul puisi karena ras semua di belakangnya. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tadi nggak mau dibilang tua jadi kemuda. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda hadir, yang mewakili Pak Danrem, yang mewakili Pak Kapolda, yang saya hormati Bapak Kabinda Kaltara, yang saya hormati Wali Kota dan Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rektor UBT, Bapak Rektor Unkal, yang saya hormati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI, Bapak, tadi katanya nggak boleh panggil Bapak ya, panggil adik ini, Adinda Mardani Haji Maming. Ini saya dulu hanya kenal nama beliau, tapi anak buahnya banyak yang saya kenal. Ya, saya tahu dulu beliau adalah Bupati termuda se-Indonesia. Kemudian Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Utara yang baru saja dilantik, Bapak Ahmad Samsir Arif, beserta seluruh pengurus HIPMI Kaltara yang baru saja kita saksikan dilantik langsung oleh Ketua DPP HIPMI Pusat. Para hadirin dan Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah tidak hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kenan dan rahmatnya juga kita bisa hadir di tempat ini
dalam rangka menghadiri pelantikan HIPMI Provinsi Kalimantan Utara. Ini mungkin yang kedua kalinya Pak Ketua ya, yang kedua kalinya untuk pelantikan HIPMI di Provinsi Kalimantan Utara. Salawat dan salam tidak hentinya kita panjatkan kehadiran kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Bapak Ibu sekalian, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya menyampaikan selamat atas dilantiknya pengurus wilayah DPD, bukan wilayah, Badan Pengurus Daerah Provinsi Kaltara yang betul-betul langsung dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Pusat, yang biasanya kita tahu lewat daring, lewat Zoom. Ini kali ini untuk HIPMI betul-betul perhatian khusus dari Badan Pengurus Pusat karena langsung datang ke Kalimantan Utara. Tidak main-main, langsung datang dari Lombok bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Kaltara. Tadi sampaikan, oh enak sekali naik jet pribadinya Ketua HIPMI Pusat. Saya bilang ada lagi lebih enak, tapi nanti saya beritahu. Naik yang apa gitu loh. Kalau hanya naik itu belum terlalu enak, saya bilang. Naik yang satu itu yang paling enak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, HIPMI merupakan salah satu organisasi yang penting dalam rangka mendorong roda pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara ini. Dan dapat kita lihat perkembangan negara-negara maju, pengusaha menjadi salah satu pilar perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis Kalimantan Utara yang berbeda pada daerah perbatasan perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu, saya memberikan apresiasi atas tema yang diangkat pada kesempatan ini, yaitu peran pengusaha teras negeri dalam pemulihan ekonomi nasional. Jadi saya juga berpesan agar HIPMI terus mengikuti perubahan, mendukung gerakan pemerintah untuk mengembangkan produk-produk lokal yang ada di Kaltara, sehingga bersama kita dapat mempercepat terwujudnya Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Salah satu contoh, kita setiap hari Kamis dan Jumat kita wajib khususnya untuk ASN dan juga teman-teman kami di luar instansi terkait, saya meminta untuk tiap hari Kamis dan Jumat selalu menggunakan batik Kaltara, khas Kaltara, seperti yang kita pakai sekarang ini. Ya, walaupun Sabtu Minggu tetap saya pada acara-acara resmi ataupun tidak resmi, saya tetap menggunakan batik Kaltara. Batik-batik saya banyak, batik Jawa, batik Pekalongan, batik Solo, batik Jogja. Di rumah banyak sudah tidak terpakai. Karena saya komitmen dan saya selalu mengangkat kearifan lokal yang ada di Kalimantan Utara. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelantikan adinda saya, Adinda Arif, menjadi Badan Pengurus Daerah HIPMI Provinsi Kalimantan Utara. Semoga di bawah kepemimpinan Adinda Arif nanti HIPMI Kaltara bisa lebih maju, lebih giat membangun bersama provinsi Pemprov Kaltara, membangun Kalimantan Utara. Saya kira ini yang menjadi harapan saya, dan semoga HIPMI Kaltara juga mampu bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara. HIPMI Kaltara hebat, pengusaha pejuang pengusaha.
Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Kaltara di hati. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebentar lagi kita juga nanti akan menyaksikan prosesi penandatanganan MOU antara HIPMI Kalimantan Utara dengan beberapa pihak. Yang pertama, Kadin Kalimantan Utara. Untuk itu, kami persilakan untuk perwakilan dari Kadin Kalimantan Utara dan mohon kesediaan sebagai saksi dari Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI dan juga yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara untuk dapat menuju meja penandatanganan untuk dapat menyaksikan rangkaian penandatanganan MOU antara HIPMI Kalimantan Utara dan juga Kadin Kalimantan Utara. Silakan Pak. Mohon izin untuk dapat menyaksikan Ketua Umum BPP HIPMI dan juga yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara untuk dapat menyaksikan. Siap. Setelah penandatanganan antara HIPMI dan juga Kadin Kalimantan Utara, juga nanti akan ada penyerahan plakat dari HIPMI Kalimantan Utara kepada Kadin Kalimantan Utara. Izin Pak, belum selesai Pak. Iya. Setelah ini juga nanti akan ada penandatanganan HIPMI Kaltara bersama dengan Universitas Borneo Tarakan. Bapak Kadin, kami persilakan kembali ke tempat. Ya, mohon izin Pak. Bersama dengan Bapak Ketua Umum. Silakan untuk Profesor Adri Paton dari Universitas Borneo Tarakan. Setelah penandatanganan MOU HIPMI Kaltara dan juga Universitas Borneo Tarakan juga akan diserahkan plakat dari HIPMI Kaltara kepada Universitas Borneo Tarakan. Berikutnya kami persilakan juga untuk Universitas Kalimantan Utara. Bapak Profesor Abdul Jabar kami persilakan juga untuk dapat maju ke depan dan melakukan MOU bersama dengan HIPMI Kalimantan Utara. Setelah nanti penandatanganan dan juga penyerahan plakat dari HIPMI Kalimantan Utara kepada Universitas Kalimantan Utara juga akan dilanjutkan MOU bersama dengan HIPMI Kaltara dan Bank Danamon. Kami persilakan untuk bersiap-siap. Kami persilakan Ibu untuk dapat maju ke depan. Ini adalah perwakilan dari Bank Danamon yang nanti juga akan melakukan MOU sekaligus juga penyerahan plakat dari HIPMI Kaltara kepada Bank Danamon, dan nantinya Bank Danamon juga akan melakukan penyerahan secara simbolis ATM KTA kepada HIPMI Kalimantan Utara. Setelah dari Danamon, kita berlanjut ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami persilakan untuk BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Provinsi Kaltara dan juga Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Cabang Bulungan dan KTT untuk dapat bergabung nantinya di atas panggung. Baik, itu dia tadi penyerahan simbolis
ATM KTA kepada HIPMI Kalimantan Utara dari Danamon. Kami persilakan kembali ke tempat untuk Bang Danamon. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah MOU HIPMI Kaltara bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah penandatanganan juga akan ada penyerahan plakat dari HIPMI Kalimantan Utara kepada BPJS Ketenagakerjaan dan juga nantinya dari BPJS Ketenagakerjaan hal ini juga nanti akan langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Utara berupa sertifikat kepada Ketua HIPMI Kalimantan Utara. Baik, yang pertama kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan akan diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Mohon izin Bapak Wagub untuk dapat bergabung di atas untuk dapat menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua HIPMI Kalimantan Utara. Baik, yang saat ini kita saksikan yang pertama ialah penyerahan sertifikat dari Gubernur Kalimantan Utara kepada Ketua HIPMI Kalimantan Utara. Selanjutnya mohon berkenan kami undang untuk Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Utara untuk dapat menyerahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Ketua HIPMI Kalimantan Utara. Dari BPJS Ketenagakerjaan kami persilakan kembali ke tempat. Dan untuk Bapak Gub, Wagub beserta Ketum untuk dapat bertahan di tempat. Selanjutnya akan ada penyerahan plakat dari HIPMI Kalimantan Utara kepada Ketua Umum BPP HIPMI. Dan juga plakat dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Plakat dari HIPMI kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dan sebaliknya juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan menyerahkan plakat kepada HIPMI Kalimantan Utara. Ya, plakat yang pertama kepada Ketua Umum BPP HIPMI dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian setelah itu juga nanti dari Pemprov kembali juga akan menyerahkan plakat kepada HIPMI Kalimantan Utara. Ya, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyerahkan kepada Ketua HIPMI Kalimantan Utara sebagai bentuk sinkronisasi sinergitas HIPMI bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai wakil pemerintahan di daerah. Mohon izin untuk bisa berfoto bersama. Siap, Kaltara di hati, jempol kanan di dada sebelah kiri. Setelah ini kita akan doa dulu, kemudian ada tarian penutup, dan nanti setelah itu, ya mohon izin untuk Forkopimda Kaltara boleh bergabung untuk berfoto bersama dengan jajaran dari BPP HIPMI Pusat. Silakan untuk menyesuaikan. Dan perlu kami sampaikan, di luar juga sudah digelar UMKM produk lokal. Silakan nanti HIPMI, para pengusaha-pengusaha kece semuanya boleh habiskan uangnya di UMKM Kalimantan Utara sebagai bentuk dukungan kita bersama tentunya untuk produk-produk lokal. Oleh-oleh sebelum pulang ke Jakarta, silakan nanti berbelanja duluan di luar, silakan ditengok-tengok dan belanja produk-produk UMKM lokal Kalimantan Utara. Baik, cukup, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Pak, kita akan tutup dengan doa. Silakan Bapak Haji Makbul untuk dapat memimpin doa. Bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du.
Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, sehingga terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, sebagai bentuk rangkaian acara penutup kita pada siang hari ini, kita akan menyaksikan sebuah persembahan tarian yang berjudul Tari Jepen. Selamat menyaksikan. Dan kami persilakan juga nanti kiranya untuk tamu undangan yang ingin melihat-lihat gelar produk UMKM yang sudah kita siapkan di luar, silahkan nanti untuk langsung dilihat dan jangan lupa untuk dibeli.